warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyaallah bukan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya kita akan mengikuti kuliah tafsir yang akan disampaikan oleh Habib Husain Al-Abbas. Ya, untuk pertemuan pertama akan menyampaikan mengangkat tafsir Al-Quran. Untuk itu mari kita awali bacaan ini dengan bersama-sama membaca doa tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya didengar dari situ? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ini mahasiswanya terdiri dari beberapa bangsa. Jadi yang jelas dari Indonesia, kemudian ada juga yang dari Italia, dan ada yang dari Uganda, ada yang dari Malaysia, bahkan ada yang dari Maroko. Demikian kita mengantar sedikit tentang perkuliahan ini. Selanjutnya kita dengarkan perkuliahan dari Habib Husain Al-Abbas. Fa'ili Mufadd Askuron wa Masjiduro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa baligha risalah wa adala amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana jami'an ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi as-Suffah, Abdullah bin Mas'ud online radhiyallahu anhu wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Nas'alullah an yaj'alana minhum wa yahsyurana fi zumratihim wa an yahdiyana sawa'a as-sabil wa yu'allimuna kitabah wa hadiya nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, walaupun amat mendadak sekalian, karena saya baru diminta kemarin, walaupun sebenarnya saya sudah lama berjanji untuk dapat ikut serta bersama-sama dalam renungan dan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim yang merupakan kajian dan pelajaran yang paling berharga dan berhubungan erat dengan agama. Pelajaran yang merupakan bahagian dari rukun iman kita, dan dia merupakan pedoman hidup kita. Dan juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebelum diturunkan Alkitab, beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepadanya, Rasulullah SAW bukan hanya dapat memahami dan mengenali hikmah di balik penciptaan manusia, hikmah di balik penciptaan alam raya ini, bukan sekedar mengenali tujuan hidup yang sebenarnya, tapi beliau berhasil dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran untuk mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan yang bermacam-macam menuju kehidupan yang terang benderang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa wailun lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dari ayat-ayat ini kita dapat memahami dengan jelas bagaimana dengan bimbingan dan tuntunan dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi sebagai nur yang menerangi kehidupan beliau, demikian pula menerangi seluruh umat manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Alif Lam Ra sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian besar ulama, bahwa huruf-huruf muqatta'ah macam ini berhubungan erat dengan Al-Quran, di mana setiap kali huruf-huruf semacam ini disebutkan pada 24 dalam Al-Quran, selalu setelah itu menunjuk kepada kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Begitu pula Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian pula pada surat-surat yang amat banyak dalam Al-Quran, setiap kali huruf-huruf semacam ini disebutkan, setelah itu langsung menunjuk kepada kitab suci Al-Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang disusun dengan sedemikian indah, hingga lahirlah sebuah kitab yang maha agung, yang maha suci, yang maha mulia, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesarannya. Allah menantang mereka semua yang meragukan kebenaran Al-Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian meragukan kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Al-Quran diturunkan dalam bahasa kalian, mempergunakan huruf-huruf kata-kata yang biasa kalian pergunakan, terdiri dari apa-apa yang kalian kenali. Maka bila kalian meragukan kebenaran Al-Quran, silahkan kalian membuktikan tuduhan kalian. Maka ciptakanlah sebuah surat seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana tantangan Allah yang Allah ajukan dalam surat Al-Baqarah, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan apabila kalian meragukan kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami, silakan kalian membuat satu surah yang sama dengan surah yang terdapat di Al-Quran. Kalau kalian dapat melakukan hal ini, niscaya kalian akan dapat membuktikan kebohongan seorang yang mengaku bahwa dirinya menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata tantangan yang terbuka ditujukan pada mereka, satu pun dari mereka tak ada yang tampil untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mereka beramai-ramai dengan kepandaian yang mereka miliki dengan kebanggaan yang sedang mereka banggakan pada saat tersebut. Dan keahlian mereka bersyair yang mereka perlombakan, kemudian yang memenangkan perlombaan mereka gantungkan syair-syair dan qasidah mereka dinding-dinding Ka'bah. Ternyata begitu mereka mendengarkan Al-Quran, langsung mereka merasakan diri mereka benar-benar picik. Mereka tak berdaya di hadapan kebesaran dan keagungan Al-Quran. Bukan hanya membuat telinga mereka begitu hadirin sekalian tertarik dengan apa yang mereka dengar, tapi jiwa mereka, akal mereka, seluruhnya hadirin sekalian terpikat, terpesona dengan keindahan dan keagungan Al-Quran. Oleh karena itu dalam suratul Isra Allah berfirman, Qul ini kita ma'atil insu wal jinnu an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan saat ini seluruh manusia berkumpul bekerja sama bersama jin, seluruh orang-orang yang pandai dari mereka disatukan, dikumpulkan untuk mendatangkan, menghasilkan dan menciptakan sebuah kitab yang sama dengan Quran ini, mereka tak akan mampu untuk melakukan walaupun mereka seluruhnya bekerja sama. Bukan hanya pada masa itu, tapi hingga saat ini tantangan Al-Quran yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap berlaku bagi setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, wahai umat manusia, telah datang kepada kalian pelayanan dari sisi Tuhan kalian. Bukan datang dari seorang manusia bagaimanapun luasnya pengetahuan, bukan pula dari seorang nabi maupun seorang rasul. Mereka hanya sekedar menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah, tapi pelajari langsung datang dari sisi Tuhan kalian, pencipta kalian, pencipta seluruh langit dan bumi dan apa yang terdapat di Wahifa'ul lima fis-sudur, bukan hanya pelajaran pendidikan yang mendidik kalian yang berasal dari Tuhan kalian, juga dia berfungsi sebagai penyembuh bagi berbagai macam kita terdapat di dalam dada, di dalam jiwa manusia. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk yang kita butuhkan dalam hidup ini, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka siapa saja yang mendapatkan petunjuk dalam perjalanan hidup, dalam seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadinya, rumah tangganya, bermasyarakatnya, berekonominya, berbangsanya, bernegaranya, untuk menjadikan manusia-manusia bijak dan cerdas, maka kitab suci Al-Quran menyediakan semua ini baginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan, Qul, kata, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, demikian pula dengan rahmatnya hendaklah mereka sambut dengan penuh rasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini lebih baik, lebih mulia dari segala apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia ini, baik itu harta, kedudukan, demikian pula berbagai macam pengetahuan yang dipelajari manusia
Bila dibandingkan apa yang Allah ajarkan dalam kitab suci ini, tak mungkin dapat dibandingkan antara ilmu Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi di langit maupun di bumi dengan apa-apa yang dipelajari manusia yang terus Esok hari kita temukan apa-apa yang baru, ternyata banyak belum bersingkat dari apa-apa yang kita tidak dipelajari manusia. Al-Quran semua kitab suci yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang tanpa perbedaan sedikit pun. Oleh karena itu kitab suci Al-Quran ini sebuah kitab yang selalu relevan setiap saat. Bila manusianya terikat oleh dimensi waktu dan ruang, sedangkan kitab suci Al-Quran ini yang merupakan pelajaran langsung yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang senantiasa relevan. Kalau penafsiran manusia bisa saja bersifat kondisional, tapi Al-Quran itu sendiri merupakan samudra yang tak akan pernah kering. Oleh karena itu, mempelajari mendalami kitab suci Al-Quran ini merupakan hadirin sekalian jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kebijakan, dan di sana kita akan merasakan benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaburkan atas kita semua. Dan di sana kita akan menemukan petunjuk yang sebenar-benarnya tak meragukan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semua bahwa kitab suci Al-Quran merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dengan penuh amanat dan kejujuran menyampaikan amanat Allah tanpa menambahkan dan mengurangkan. Sedangkan pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan melalui lisan Rasul ketika kaum musyrikin meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengubah sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Allah berkata kepada Rasulnya, Qul ma ubaddiluhu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilaih. Katakan, aku tak dapat mengubah sedikit pun dari ayat-ayat Alkitab ini dengan kehendakku dan pilihan, karena tugasku hanya sekedar menyampaikan apa-apa yang diwahyukan kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan kepada kita, wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Kalau kami kehendaki, kami dapat menghapuskan, melenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, dan engkau takkan menjumpai seorang pun yang akan menolong, melindungi, dan membantu kamu dalam hal ini. Illa rahmatan mir rabbik, kecuali rahmat dari Tuhan. Rahmat dari Tuhan mula yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih engkau sebagai Rasul, mengangkatmu sebagai khatamul anbiya wal mursalin, dan memilih engkau untuk menerima kitab suci terakhir ini yang diturunkan untuk umat terakhir, yang dijalankan untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia, dengan risalah mengajak manusia menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ma'ruf, mencegah segala macam bentuk kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa rahmatan min rabbik, semua ini merupakan rahmat dari Tuhanmu. Inna fadlullahi kana 'alaika kabira, sesungguhnya karunia Allah terhadap dirimu sungguh amat besar. Jadi kita harus benar-benar memahami, bukan hanya kita yang terikat dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus kita tegakkan dan amalkan. Demikian pula Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat dengan kitab suci ini dan diwajibkan untuk menjalankan, mengamalkan, dan menyampaikan isinya tanpa mengurangi sesuatu daripada. Oleh karena itu kitab suci Al-Quran disampaikan sebagai pedoman hidup yang jelas, sebagai kitab suci yang tak meragukan sedikit pun, dia juga sebagai tolak ukur bagi kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya.
Yang sesuai dengan Al-Quran ialah merupakan sisa-sisa dari wahyu ilahi yang pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelum. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita pastikan bahwa ini merupakan hal-hal yang diada-adakan dan dipalsukan oleh tangan-tangan kotor yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Al-Quran merupakan tolak ukur bagi kebenaran riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan jauh setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masa hidup Rasul sudah berani orang berdusta kepada beliau dengan menggunakan namanya. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Apalagi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa hidup beliau, Rasul mengumumkan, "La taktubu anni ghairal Quran." Jangan kalian tulis dari aku selain Al-Quran. Faman katabahu falyamhu. Siapa yang menuliskannya adalah dia menghapuskannya. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi kita Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula pada masa tabi'in. Baru setelah itu mulai orang-orang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah karena banyaknya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sejak terjadinya pertentangan di antara kelompok sekte golongan, menyebabkan setiap kelompok membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung doktrin-doktrin. Maka mereka berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasul, tapi bukan sebagai pengganti Al-Quran. Dan tidak cukup hanya dengan memperhatikan syarat-syarat yang meriwayatkan hadis tersebut untuk mengukur kebenaran matan dari hadis itu sendiri, hingga kita kembalikan kepada Al-Quran, kita cocokkan dengan isinya. Yang cocok dengan Al-Quran kita ambil, yang tidak cocok kita tinggalkan. Oleh karena itu, untuk menentukan benarnya satu hadis tidak cukup hanya sanad hadis tersebut muttasil hingga Rasulullah. Tidak cukup hanya keadilan rawinya, tidak cukup hanya kecermatannya, tapi diperhatikan juga ada syudzuz wal illah, di mana hadis tersebut tidak bersifat ganjil. Kalau seorang rawi yang thiqah bertentangan dengan rawi-rawi yang lebih thiqah, maka dianggap ganjil, apalagi yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Dan tidak terdapat penyakit pada hadis tersebut yang membuat hadis tersebut cacat, walaupun dari sisi riwayat dianggap benar. Jadi tolak ukur untuk menentukan kebenaran dari kitab-kitab suci sebelumnya, demikian pula kebenaran dari riwayat-riwayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kebenaran dari pendapat-pendapat manusia, cocok dan tidak cocoknya dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai bagaimana riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi, dari keluarga Nabi-nya, mereka menekankan idza rawaitum Rasulullah wa anna fa'rifuhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul, meriwayatkan dari kami, cocokkan dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu. Kalau selaras dengan Al-Quran kalian ambil. Wa ma wafaqahu fatruku. Yang tidak cocok kalian tinggalkan. Ini merupakan hadis sekalian tolak ukur yang tidak akan meragukan dan akan dapat menyatukan kaum muslimin kembali kepada apa yang disepakati, sebagaimana firman Allah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kembali kepada surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Dengan huruf-huruf semacam ini Allah menantang bangsa Arab yang meragukan kebenaran Al-Quran. Bukan Al-Quran diturunkan dalam bahasa kalian mempergunakan huruf-huruf kata-kata yang kalian biasa pergunakan, tapi Al-Quran yang menyusunnya adalah Allah Rabbul Alamin. Sedangkan karya-karya kalian tak luput dari kekurangan, kebodohan dan kelemahan-kelemahan manusia. Maka jauh perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana patung-patung manusia yang dibuat oleh tangan manusia tak akan dapat sama dengan manusia-manusia yang diciptakan Allah, walaupun berasal dari asal usul yang sama. Patung terbuat dari tanah, manusia juga terbuat dari sehari pakai tanah. Tapi bandingkanlah antara keduanya. Begitu pula kitab suci Al-Quran dengan pengetahuan manusia. Setelah itu Allah menerangkan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur.
Ia adalah sebuah kitab yang kami turunkan padamu, wahai Rasulullah, agar engkau mengeluarkan manusia dari dalam kegelapan yang bermacam menuju kehidupan yang terang benderang. Rasulullah SAW telah membuktikan kebenaran Al-Quran dengan bimbingan tuntunan Al-Quran. Ia berhasil membimbing, mendidik para sahabat yang tadinya tenggelam dalam kejahiliahan menuju kehidupan yang benar-benar berada di puncak peradaban, kemajuan, dari kemiskinan ke melaratan, dari perekonomian yang tadi dikuasai oleh Zionis. Ternyata dia berhasil mengeluarkan mereka dari semua ini menjadi bangsa-bangsa yang terkemuka dan terdepan, dari penggembala kambing menjadi guru-guru yang keluar di tengah-tengah umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan hidup ini menuju kehidupan yang terang benderang. Maka tak heran murid-murid yang keluar dari madrasah beliau, walaupun orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan, dalam kehidupan yang amat miskin dibandingkan dengan Kisra dan kehidupan kaumnya, ketika datang ke hadapan Kisra bawa risalah dari Amir Jaisyil Muslimin, ketika Kisra bertanya kepada mereka, apa tujuan kalian datang ke hadapan kami? Kalau karena kebutuhan pangan kami akan kirimkan, kalau disebabkan karena kebutuhan sandang pun demikian. Dijawab oleh mereka, la lihadza wa la ridaka ayyuhal malik, bukan untuk ini dan untuk itu wahai paduka raja. Tapi kami datang kepadamu, inna waji'naka linukhrijan nas min ibad, inna waji'naka linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahidil ahad. Kami datang untuk mengeluarkan kamu dan mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama yang bermacam-macam yang mengeksploitir manusia, bukan membimbing mengarahkan mereka, tapi merusak kehidupan mereka menuju keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhir, dari sempitnya pandangan hidup duniawi menuju pandangan hidup yang amat luas, dunia dan akhiratnya. Bayangkan seorang yang begitu papa, miskin, tak memiliki apa-apa. Mereka datang ke hadapan Kisra yang berkuasa, kaya raya, dengan penuh keyakinan. Ini yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang beriman. Bukan hanya pandai menghafal Al-Quran, bukan hanya pandai membacanya dengan suara yang indah, tapi bagaimana Al-Quran dapat membuat kita sebagaimana sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan kebesaran keagungannya hingga mereka memandang kehidupan dunia ini begitu kecil. Demikian pula ahlul dunia di mata mereka sedikit pun tak berarti kecuali mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur bi'izni rabbihim, dengan seizin dari Tuhan mereka, ila siratal azizil hamid, menuju ke jalan yang maha perkasa, di maha terpuji. Siapa yang dimaksudkan dengan yang maha perkasa lagi maha terpuji ini? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu Allah. Dialah satu-satunya menguasai yang memiliki seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Oleh karena itu, yang mengikuti Allah, yang mengikuti bimbingan dan petunjuk, yakin dia manusia yang paling besar jiwanya, yang paling yakin akan kebenaran yang dijalankan, dan orang yang paling kaya dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, selalu membimbing dan menunjukkan jalannya. Setelah itu Allah mengingatkan kita semua, wailul lil kafirin min adzabin syadid, dan kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang kafir. Wailul lil kafirin min adzabin syadid, kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang kafir dari azab yang maha dahsyat, yang mengerikan yang mereka akan hadapi. Kalau kita bertanya siapa yang dimaksudkan dengan al-kafirin dalam ayat ini, Allah terangkan pada ayat berikutnya, alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Itu mereka-mereka yang lebih mengutamakan, mencintai kehidupan dunia melebihi kehidupan akhir. Wa yasudduna 'an sabilillah. Akibat dari kecintaan mereka kepada dunia yang berlebihan, mereka akhirnya justru menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, agar sesuai dengan tujuan mereka, mereka berupaya untuk mengaburkan dan menyamarkan jalan Allah, menghilangkan rambu-rambunya hingga memutar balikkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar,
dan mencampur adukkan di antara yang hak dan yang batil. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka orang-orang yang berada dalam kesesatan yang amat jauh. Oleh karena itu manusia dalam hidup ini tergantung orientasinya. Apabila orientasinya Allah dan hari akhirat, mereka tak akan sayang mengorbankan diri mereka, dunia mereka untuk keridhaan Allah dan keselamatan di hari akhir. Tapi orang-orang yang orientasinya dunia, dengan mudah mereka akan mengorbankan agama mereka, mengorbankan juga akhirat mereka, mengorbankan keimanan mereka untuk kesenangan dunia mereka. Oleh karena itu, untuk meluruskan kehidupan kita, memperbaiki bangsa kita, negeri kita, pemimpin dan pejabat kita, kita harus betul-betul berupaya untuk meluruskan orientasi hidup kita. Di mana para pemimpin kita, pejabat kita, wakil-wakil rakyat kita, para ulama kita benar-benar harus menjadikan Allah dan hari akhir sebagai orientasi hidupnya, yang akan membuat mereka memandang kecil kehidupan dunia dan tak sayang-sayang untuk mengorbankannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan bahasa kaumnya untuk menerangkan kepada mereka. Karena orang-orang Yahudi telah berulang kali mendapatkan peringatan dari Allah, dari mulai Ishak, Yakub, orang yang pertama mendapatkan gelar Israel, dan anak-anak keturunannya hingga Isa alaihi salatu wassalam. Setiap kali Nabi Rasul wafat kembali kepada Allah digantikan dengan Nabi berikutnya. Sedangkan bangsa Arab dari mulai Ismail hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Hingga Allah ingatkan, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Di mana Allah menerangkan dengan bersumpah dengan nama kitab yang penuh dengan hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sungguh benar-benar merupakan salah satu utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, dan kitab ini diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, dengan tujuan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kau memberikan peringatan kepada satu kaum yang orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Oleh karena itu mereka berada dalam keadaan lalai. Maka Allah terangkan, wa ma arsalna bir rasulin illa bi lisani qaumi. Kami tak mengutus seorang rasul melainkan dengan mempergunakan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menyesatkan, untuk menjelaskan kepada mereka hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka harus ketahui dalam hidup, dari tujuan hidup mereka, dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup, kemana mereka akan kembali, dan apa yang mereka mesti lakukan dalam hidup. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumi, sesungguhnya kami tak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Setelah diberikan keterangan, diberikan penjelasan oleh Allah, mereka-mereka yang menyambut dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, yang mencintai kebenaran, mereka lah yang akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi mereka yang menyombongkan diri dan ingkar, yang mengingkari kebenaran yang mereka ketahui dan mengutamakan hawa nafsu mereka dan kehidupan dunia ini, niscaya mereka orang-orang yang akan terkena adab dan hukuman Allah, dan dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih jalannya dan mengikuti kesesatan. Jadi fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha', maka Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi man yasha', dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini bukan berarti bahwasanya akidah kita dalam ketentuan Allah bersifat jabari, sama sekali tidak. Tapi ayat ini justru menunjukkan keadilan Allah dan kebijaksanaan. Apabila memberikan hidayah kepada manusia, diserahkan kepada seorang manusia, niscaya manusia tersebut akan memilih
memberikan hidayah kepada orang-orang yang dekat dan disukainya. Sedangkan orang-orang yang jauh, dia tidak akan memberikan hidayah. Kenapa harus memberikan kepada orang jauh sedangkan orang-orang dekat belum mendapatkan hidayah? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan hidayah atas dasar kebijaksanaannya. Oleh karena itu kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Kehendak Allah tidak lepas dari asma'nya al-husna, tidak terlepas dari ilmunya, kebijaksanaannya, keadilannya, dan dia tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Sedangkan kehendak kita tidak terlepas dari cinta, benci, kecondongan kepada keluarga, kecondongan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan antipati terhadap orang-orang yang menjauh dan berpaling dari kita. Kalau hidayah diserahkan kepada manusia, ya, maka pembahagiannya tidak akan ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehendaknya dia memberikan hidayah kepada Bilal, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi. Sedangkan paman beliau Abu Lahab, walaupun merupakan paman dan saudara ayahnya, Allah haramkan dari hidayahnya karena dia orang-orang yang tidak layak untuk menerima hidayah Allah. Allah berikan hidayah kepada Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun. Tapi haramkan hidayah dari istri Nuh dan putranya. Haramkan hidayah dari istri Lut. Padahal menurut hitungan kita seharusnya istri Nuh, Lut lebih berhak untuk mendapat karena istri para nabi yang suci dan mulia. Tapi kehendak Allah selalu dasari kebijaksanaan dan keadilan. Demikian pula kalau bukan karena keadilan Allah, tidak mungkin hidayah Allah akan sampai kepada kita tempat yang begitu jauh. Sedangkan orang-orang yang di Mekah, di Saudi Arabia, negara Arab, banyak justru orang-orang yang jauh dari Islam. Bahkan yang tinggal di kota Mekah yang tidak pernah masuk berkunjung ke hadapan Baitullahil Haram amat banyak. Bahkan tidak sholat. Yang di kota suci Madinah tidak pernah berziarah kepada Rasul pun amat banyak. Padahal begitu dekat. Bahkan terkadang pedagang-pedagang yang terdapat di depan kota suci Madinah. Tapi orang-orang dari Indonesia, mereka justru rela menjual harta mereka, kebun mereka, ternak mereka untuk dapat datang ke kota suci Mekah, memenuhi panggilan Allah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah Allah merupakan anugerah Allah bagi mereka yang berhati suci, bertujuan mulia mencintai kebenaran tanpa memandang warna kulit mereka, bentuk rupa mereka, kedudukan mereka, walaupun jauh dari orang-orang yang mulia dari kalangan nabinya. Kalau hatinya mulia, Allah akan berikan hidayah dan petunjuknya. Sedangkan orang yang congkak dan sombong, walaupun orang-orang yang dekat dari keluarga nabinya, Allah akan haramkan dari hidayahnya. Fayudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Ingat, kehendak Allah jangan disamakan dengan kehendak kita. Kalau tidak, kita akan salah memahami maksud dari ayat ini. Maksud dari kehendak Allah, dia akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Allah telah jelaskan, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan hanya orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingkar, yang dusta, la ingkar. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat mempelajari, meresapi, merenungkan ayat-ayat sucinya, bagaikan samudra yang terus memberikan kepada kita lagi sekali kekayaan. Para salaf saleh, sahabat Nabi, para tabi'in, mereka menciduk dari samudra Al-Quran. Mereka mengambil untuk kebutuhan mereka. Sedangkan bagi kita juga terbuka kesempatan yang begitu besar untuk mengambil dari samudra Al-Quran. Kemudian kita pergunakan untuk kebutuhan hidup kita bagi seluruh aspek kehidupan kita, baik pribadinya, masyarakatnya, untuk kebutuhan ekonominya yang berkembang dengan pesat. Al-Quran siap untuk menjawab tantangan-tantangan zaman dan selalu relevan karena dia berasal dari sisi Allah Rabbul Alamin, Al-Munazzah Aniz Zamani wal Makan. Demikian para ikhwan akhwat mahasiswi As-Sufah As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sama dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Al-Quran, jadi suara yang kita membacanya begitu merdu, tidak membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercucuran air mata mendengarkan apa yang beliau baca.
Semoga menjadikan kita para pencinta Allah, para pencinta Rasulnya, pencinta kitab sucinya, dan pencinta orang-orang yang beriman. Maka mereka tanpa melihat sekat-sekat sekte, kelompok dan golongan, kita menuju Islam yang satu, berserah diri kepadanya. Dan inilah merupakan inti pokok dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala takunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan sering berjumpa dalam kajian tafsir Al-Quran. Ini hanya sekedar pengantar untuk para ikhwan akhwat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Nah, dari iya. pada ayat ketiga Nat. Nama saya Nasruddin. Ayat ketiga ada lafaz wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kemudian dijelaskan ayat kedua. Maaf, ayat kedua tadi. Kemudian ayat ketiganya alladzina sahibbuna hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabunha wajah. Kami mempunyai kesimpulan bahwa yang disebut kafir ayat kedua, mereka yang memalingkan manusia, mereka yang mencintai kehidupan dunia dan memalingkan manusia dari jalan Allah, walaupun mereka Muslim. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang kafir dengan ayatnya wa wailul lil kafir, kita tahu bahwa kata al-kufur dalam bahasa Arab maknahu al-jahdu wal inkar. Artinya al-jahdu wal inkar. Seorang dikatakan kafir apabila telah kita terangkan kebenaran kepadanya. Setelah jelas baginya kebenaran, dia menolak, maka orang semacam ini dikatakan kafir. Oleh karena itu orang yang semacam ini Allah terangkan sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang semacam ini yang telah tahu kebenaran, kemudian dia menolak, maka kamu peringatkan atau tidak wahai Rasulullah, orang semacam ini tak akan beriman. Karena bukan karena tidak jelasnya kebenaran, tapi hatinya memang tertutup untuk menerima kebenaran. Nah, apa yang menyebabkan orang tersebut tertutup untuk menerima kebenaran? Yang membuat orang tertutup untuk menerima kebenaran, Allah terangkan pada ayat berikutnya, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya al-akhirah. Itu mereka-mereka yang mencintai dunia secara berlebihan dan mengutamakan dunia dari akhirat. Kalau ahabba yuhibbu dalam bahasa Arab artinya mencintai. Kalau istahabba yastahibbu menggambarkan kecintaan yang benar-benar amat menggila. Kecintaan yang benar-benar amat berlebih-lebihan, hingga menghilangkan akal dan kesadaran seseorang, hingga pandangan matanya tidak dapat lagi melihat kebenaran, tidak dapat membedakan di antara yang hak dan yang batil. Nah, orang semacam ini mencintai dunia melebihi kecintaannya kepada akhiratnya, pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, untuk membuat dirinya tidak dipandang buruk, tidak dipandang asing di tengah lingkungannya, maka dia berupaya juga untuk menghalang-halangi mereka semua dari jalan Allah, supaya mereka bersama-sama tidak saling mencela dan tidak saling mencemoohkan. Kemudian untuk lebih lagi membuat jalan mereka tidak lagi ada orang yang mengingkari, yang menegur, mereka berupaya untuk menghapuskan rambu-rambu agama Allah, mencampurkan di antara yang hak dan yang batil, hingga orang akhirnya bersama-sama mengerjakan perbuatan yang salah, tapi di mata mereka pandang sebagai kebenaran. Ini merupakan keadaan yang amat mengerikan. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa kecintaan pada dunia itu ada pada setiap orang. Kita mencintai istri kita, mencintai dunia. Mencintai anak kita juga mencintai dunia. Demikian pula kita mencintai harta untuk kebutuhan kita juga merupakan kecintaan pada dunia. Dan ini bukan merupakan satu hal yang dilarang oleh Allah, tetapi yang dilarang oleh Allah, kita mencintai dunia melebihi akhirat kita. Kita mencintai dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini yang akan menggelincirkan dan menyelewengkan kita semua. Maka dalam surat Al-Qasas Allah menerangkan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah.
Tuntutlah, pergunakanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhiratmu. Tapi walaupun demikian, walaupun sanasibah kami dunia. Jangan kau lupakan bahagiamu dari dunia untuk kebutuhan makanmu, minummu, untuk tempat tinggalmu, untuk pendidikanmu, untuk istrimu, untuk berbagai macam kebutuhan dunia. Karena Allah menciptakan dunia ini sebetulnya untuk orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah yang sebenarnya. Tapi disebabkan karena orang yang beriman mengikuti petunjuk Allah, akhirnya yang lebih banyak mengambil dari dunia ini orang-orang yang ingkar dan kafir. Tapi kalau orang yang beriman kembali kepada Allah, mengikuti petunjuknya, Allah akan jadikan dunia di bawah telapak kaki mereka, dan Allah akan memperlihatkan mereka dalam kehidupan akhir. Jadi tuntutlah, pergunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu, tapi jangan kau lupakan bahagiamu dari duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard, jangan kau mencari kerusakan di atas muka bumi dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kalau para pemimpin kita di atas, para pejabat kita, wakil rakyat kita, mereka lebih mencintai Allah, hari akhir dari dunia mereka tidak akan begini keadaan. Begitu pula para ulama-ulama kita, kalau mereka lebih mengutamakan Allah dan keridhaannya, lebih mengutamakan hari akhir, mereka tak akan menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Tapi begitu kita mencintai dunia melebihi akhirat kita, maka dengan mudah kita akan menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, berdusta atas nama Allah, memakan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sampai di sana, bahkan kita melakukan pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi walaupun seorang mengaku sebagai seorang muslim, identitasnya di kedudukannya sebagai seorang muslim, tapi kalau dia mencintai dunia melebihi akhiratnya, kemudian memalingkan orang dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya untuk menaburkan jalan Allah Subhanahu wa taala, mencampurkan di antara yang hak dan yang batil, maka orang ini termasuk dalam ancaman Allah. Wa wailun lil kafirin min adzabin syadid. Karena Allah Subhanahu wa taala yanzur ilal ma'ani, la ilal al-fadl. Allah Subhanahu wa taala kepada ma'ani, bukan kepada al-fadl. Walaupun dimana sebagai seorang muslim, kalau isinya keingkaran, kekafiran, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Iya, bisa dipahami ya. Suaranya dari sana ada jernih. Jadi suaranya bisa ditangkap gitu ya. Ya. Suara dari sana ditangkap di sini juga ada. Nah, silakan kepada yang lain. Nah. Ya, silakan. Ustaz menanyakan tentang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Secara tekstual itu kan seakan-akan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian batasan-batasan yahdi man yasha itu seperti apa, Ustaz? Ketentuan orang yang dikehendaki mendapat petunjuk itu apa? Kemudian yang disesatkan itu seperti apa? Itu, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Kalau kita membaca akhir dari surah Al-Insan, Allah berfirman, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya siapa-siapa yang dikehendaki. Sedangkan orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Dari ayat ini kita memahami bahwa yang akan dimasukkan dalam rahmat Allah dalam kehendaki orang-orang yang tidak berbuat kezaliman. Sedangkan orang-orang yang jauh dari kezaliman, mereka yang akan dimasukkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila terdapat di kaum perumpamaan, yudhillu katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah menyesatkan banyak orang dengan perumpamaan yang Allah berikan ini. Tapi Allah juga memberikan hidayah bagi banyak orang. Tapi Allah tegaskan yang Allah sesatkan
untuk jelas dan gamblang hanyalah orang-orang yang fasik. Hanya orang-orang yang fasik yang disesatkan oleh Allah. Kata al-fisqu dalam bahasa itu digunakan biasanya untuk seorang yang melempar lembing atau panah yang tidak mengenai sasaran. Fasaqa ar-rukbu anil hadath, maksudnya panah atau lembing yang tidak mengenai sasaran. Begitu pula seorang fasik yang keluar dari jalan Allah, dari jalan yang benar, maka orang-orang semacam ini bagaimana mungkin akan menerima hidayah Allah sedangkan ia keluar dari jalan. Maka Allah terangkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, silahkan kalian ikuti. Nah, pada jalan ini yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jalan yang selaras dengan keridhaannya, yang selaras dengan apa yang dicintai Allah, maka ikutilah jalan ini. Dinisbatkan kepada Allah tasyrifan wa ta'ziman wa takriman. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan yang bermacam-macam di luar dari jalan Allah tadi, maka kalian akan bercerai-berai dari agamanya. Begitu orang keluar dari jalan Allah, bagaimana dia akan berharap untuk menerima hidayah dan petunjuk dari Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang diberikan petunjuk Allah, ikut petunjuk Allah. Apa-apa yang diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima kemudian diikuti, Allah akan tambahkan lagi hidayahnya dan tuangkan ketakwaan dalam hati mereka. Tapi sebaliknya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Begitu mereka mendengarkan kebenaran, mereka menyimpang, menyeleweng, maka Allah selewengkan hati mereka. Jadi yang diselewengkan oleh Allah, orang-orang yang hatinya menyimpang, menyeleweng dari kebenaran, padahal dia telah mendengar dan mengetahuinya. Sedangkan orang yang ditambahkan hidayahnya oleh Allah, yang mendengarkan hidayah lalu mengikuti, maka Allah akan tambahkan petunjuk dan hidayahnya, dan Allah akan tuangkan ke dalam hati mereka ketakwaannya. Oleh karena itu ketika Allah menerangkan, wallahu la yahdil qawma dhalimin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Allah juga menerangkan, wallahu la yuhibbu kulla affakin athim. Allah paling tidak menyukai setiap orang yang gemar berdusta, mengada-adakan kebohongan, lagi bergelimang dosa. Nah, orang-orang semacam ini orang yang jauh dari rahmat dan petunjuk Allah. Tapi sebaliknya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang berbuat kebaikan. Di sini kita perhatikan keterangan yang begitu jelas dari sisi Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, hendaklah dia berbuat kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak pernah dalam Al-Quran ada satupun ayat yang menerangkan bahwa Allah akan menyesatkan orang yang berbuat baik. Allah akan menyesatkan orang-orang yang berlaku adil. Tapi sebaliknya, selalu kesesatan dikaitkan dengan kezaliman, dengan penyimpangan dan kefasikan, sedangkan hidayah dikaitkan dengan keimanan, ketakwaan dan amal-amal soleh. Ini merupakan keterangan yang begitu jelas dalam Al-Quran. Maka sama sekali tidak ada tempat bagi al-aqidah al-jabariyah yang beranggapan seolah-olah Allah dengan sekehendaknya secara semena-mena menyesatkan dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan Allah dengan tegas mengatakan, wa ma rabbuka bil dhallamin lil abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba. Allah tidak mengatakan wa ma rabbuka bil dhalimin lil abid, tidak, bil dhallamin lil abid. Kalau dhalam dalam bahasa Arab artinya sighah mubalaghah, dalam isbat menunjukkan mubalaghah fil isbat, tapi begitu kemasukan nafi, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, nafi habiskan menunjukkan nafi yang amat betul-betul mubalaghah. Jadi sighah mubalaghah dalam isbat menunjukkan arti yang betul-betul berlebihan, dalam nafi pun menunjukkan arti yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah dan tidak mungkin berlaku aniaya kepada hamba-hamba. Jadi firman Allah yang sering kita dengar, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, ini sebetulnya ayat menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau seandainya dikembalikan kepada manusia, bisa-bisa yang akan memborong syurga di hari kemudian nanti orang-orang kaya sama pejabat ini. Betul tak sekali? Dengan harta mereka berinfak
sebanyak-banyaknya walaupun dari hasil korupsi. Kemudian pejabat-pejabat yang korup, mereka dapat membangun masjid, dapat bolak-balik berangkat ke tanah suci, membiayai orang-orang, pergi haji, pergi umrah sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka memborong kafir di surga. Akhirnya orang-orang yang miskin tidak punya, tidak akan mendapatkan tempat apa-apa. Tapi Allah terangkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima persembahan orang yang bertakwa. Walaupun persembahan sedikit dari orang yang beriman akan diterima. Tapi dari orang-orang yang zalim, Allah tidak akan pernah menerima persembahan mereka. Di dalam hal ini, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keadilan Allah di mana segala sesuatu dikaitkan dengan kehendaknya yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan harapan yang diinginkan. Nah, kehendak Allah tidak lepas dari asma yang penuh keindahan, walillahil asmaul husna. Jadi setiap kali kita ingin memahami apa yang berhubungan dengan Allah, kembalikanlah pada asma yang begitu indah. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, mereka orang yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Satu lagi mungkin dari muslimat. Dari Mas Abi. Bentar, satu lagi ya, terakhir karena sudah menjelang jam 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib, ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang yang intinya di sini wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Di dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Abu Bakar bila mana dibacakan ayat ini beliau menangis. Nah, ini apa penyebabnya? Apakah mungkin ada indikator yang menyebabkan berbuat mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan siksa itu tadi? Apakah ada indikatornya untuk ke sana? Bisa saja orang baik pada akhirnya mungkin bisa mendapatkan azab itu. Yang pertama. Yang kedua, ini faktanya kan muslimin ini ratusan juta itu tidak meninggalkan Al-Quran. Artinya mereka tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, apalagi mengamalkannya begitu. Nah, ini apakah bagaimana kiat-kiat untuk dapat membangkitkan mereka, minimalnya bisa membaca, kecintaan untuk membaca Al-Quran ini, sehingga dengan itu kita harapkan bisa memahami dan bisa mengamalkan. Demikian, Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita mengenai orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Di mana Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan di sini bukan sebatas hanya menguasai ilmu fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan disiplin agama, tapi mereka yang dapat menyaksikan kebesaran keagungan Allah di langit maupun di bumi. Kemudian mereka menemukan bagaimana keagungan kebesaran Tuhannya yang membuat dirinya gentar dan takut kepada Allah, menunjukkan orang tersebut betul-betul orang-orang yang dididik oleh pengetahuan yang untuk takut dan membesarkan serta mengagungkan Allah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang hidup bersama Rasul, orang yang mendengarkan ayat Quran dibacakan kepadanya. Dari pengalaman yang disaksikan bagaimana sekian banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan sekian banyak juga orang-orang yang tergelincir dari hidayah Allah, pada hidayah Allah begitu dekat dari mereka. Jangan jauh-jauh paman Rasul pun seperti Abu Lahab, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu beliau walaupun berjuang di jalan Allah, walaupun beramal berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi hati beliau justru amat haus, amat penuh rasa kekhawatiran akan hari kemudian. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina hum min 'adzabi rabbihim
musyfiqun, dan mereka yang amat khawatir takut dari azab Tuhan mereka. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka seorang yang betul-betul tahu tidak akan dapat merasa aman daripadanya. Dalam surat Al-Mu'min Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang berbuat, yang melakukan banyak hal dalam perjuangan, berkorban. Mereka bukan hanya mengorbankan harta mereka, bahkan diri mereka, tapi hati mereka justru penuh rasa khawatir dan takut bahwa mereka kelak akan berjumpa dengan Allah. Sampai dalam sebuah ayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lau kanat rijli al-yumna dakhil al-jannah wal ukhra kharijaha ma antum Allah." Kalau kaki saya sebelah kanan sudah masuk surga, yang kiri masih di luar, saya masih belum merasa aman, masih belum merasa tenang. Oleh karena itu orang semakin jauh hati dari ingatan kepada Allah, semakin jauh hati dari tafakkur akan kebesaran keagungan Allah, semakin jauh dirinya mengenal kebesaran keagungan Tuhan, semakin dia merasa aman. Tapi semakin dekat dengan Allah, semakin meresapi kebesaran dan keagungannya, mereka akan semakin berhati-hati, berjaga-jaga, tidak menyombongkan diri, tidak pernah membanggakan diri mereka sebagai golongan yang selamat. Bahkan ketika mereka mendengar hadis Rasul yang mengatakan bahwa umatnya akan berpecah belah di 73 golongan, hanya satu yang selamat, dia tidak pernah beranggapan dirinya sebagai satu. Dia khawatir dirinya akan termasuk dalam golongan yang 72. Tapi yang sekarang kita jumpai justru hampir kebanyakan kelompok menganggap dirinya sebagai golongan yang satu tadi yang selamat, yang lainnya merupakan golongan yang 72. Waliyahulillah. Ini mirip dengan watak dan peranainya iblis laknatullah. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika dia bergetar tubuhnya membaca ayat-ayat Allah, apalagi ketika membaca firman Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka hatinya penuh harap untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan hati kebanyakan manusia dalam keadaan keras hingga tidak bergetar sewaktu mendengarkan ayat-ayat Allah. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan tasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan sebaik-baiknya firman, kitab yang saling betul-betul menerangkan, menjelaskan satu dengan lainnya, di mana ayat demi ayat penuh keharmonisan, keselarasan saling menerangkan dan menjelaskan. Kitaban mutasyabihan takhshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang hati mereka benar-benar harus sekali takut kepada Tuhan mereka, kulit tubuh mereka bergetar. Takhshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dari getaran penuh rasa takut kepada Allah, kemudian hati mereka melembut, melunak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya orang yang beriman beda dengan takutnya orang-orang yang tidak beriman. Takutnya orang yang beriman mendorong mereka untuk mendekat kembali kepada Allah, merapat ke sisinya. Sedangkan takutnya orang-orang yang tidak beriman seperti takutnya mereka orang-orang yang menghadapi ancaman, mereka melarikan diri daripadanya. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang beriman yang hati mereka selalu penuh harap kepada Allah dan takut dari ancaman-ancaman yang akan datang di hatimu. Ya, ada pun yang kedua, memang perlu kita mengkampanyekan Al-Quran untuk membuat setiap muslim betul-betul akrab dekat dengan Al-Quran. Apalagi Allah berjanji walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah permudah Al-Quran untuk dapat diresapi, dipelajari dan diingat. Adakah di antara kalian yang mau mempelajarinya? Kita kalau menerangkan kedudukan Al-Quran, keindahannya, keagungannya, keutamaannya, insya Allah orang akan berbondong-bondong untuk berlomba-lomba mempelajari kitab suci Al-Quran. Cukup dengan firman Allah saja. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka yang membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka mendirikan salat, menginfakkan sebahagian dari harta yang kami berikan kepada mereka, mereka akan hidup dalam perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Perdagangan dunia mereka, demikian pula perdagangan akhirat mereka. Di dalam hal ini kita harus betul-betul berupaya untuk membuat umat Islam dekat dengan Al-Quran. Kita membuat mereka cinta kepada Al-Quran, membuat mereka membacanya di siang hari maupun di malam hari, mempelajarinya,
dan memudahkan mereka untuk belajar Al-Quran. Tapi sayangnya kaum muslimin lebih didekatkan kepada apa sekalian, kepada buku-buku karya-karya tulisan manusia daripada kepada kitab suci Al-Quran. Saya setiap hari berupaya untuk membiasakan diri saya memulai hari saya dengan Al-Quran. Saya tidak akan menyentuh buku-buku yang lain sebelum saya membaca Al-Quran. Setelah saya membaca Al-Quran meresapinya, baru membaca buku-buku yang lain sebagai pengantin Al-Quran. Mungkin kita akan dapat penjelasan-penjelasan para ulama yang memperluas wawasan kita dalam memahami Al-Quran. Tapi dari kita mulai dengan Al-Quran dan tutuplah hari kita sebelum tidur dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan membuka hati kita untuk dapat menyaksikan, merasakan dan melihat keindahan Al-Quran. Demikianlah para ikhwan akhwat mahasiswi, mahasiswa As-Suffah As-Sahabi Al-Jari Abdullah bin Mas'ud. Ini merupakan perkenalan di antara kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat berkunjung ke Lampung. Amin. Dan kita sama-sama bersilaturahim. Dan mudah-mudahan Allah menumbuhkan kecintaan di antara kita. Dalam ikatan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab sucinya, dan mengumpulkan kita bersama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu kepada Habib Hussein Abbas yang telah memberikan pengantar mata kuliah tafsir. Kami kira cukup sekian dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.